Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, keimanan, kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan semua nikmat-nikmat yang kalau seandainya kita hitung satu persatu, itu tidak akan mampu untuk kita list gitu ya. Dan yang kedua, salawat serta salam kita juga haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW gitu ya, dan juga para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga utusan-utusan sebelum beliau, dan juga para pengikut-pengikut beliau hingga yaumul kiamah kelak gitu ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman, sesuai dengan undangan kita ya, yang kita sebar di beberapa grup, memang ini mengawali ya. Jadi kita akan mengawali kebiasaan untuk berbagi, kita untuk sharing, untuk diskusi berbagai topik. Nanti teman-teman, Bapak Ibu juga bisa request gitu ya. Request itu artinya, contoh nih teman-teman kemarin tuh Mas, diajarin nih caranya digital marketing gitu ya. Digital marketing itu luas banget. Nanti Ibu mau mau yang di bidang apa? Nanti bisa kita bikinkan topik-topik tertentu. Kalau perlu memang kalau kalau butuh mengundang ahlinya ya kita datangkan ahlinya gitu ya. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan untuk kita oprek bersama, kita pelajari bersama, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, untuk mengawali di bulan ini, kemarin kita sudah membikinkan seminar ASGA, kemudian juga ada pelatihan ASGA, kemarin juga ada percepatan STPT, gitu ya. Nah, kali ini event yang perdana kita akan mengupas tentang dari sisi bisnis ASGA. Jadi kalau kemarin sudah mengenal ASGA itu apa, gitu ya. ASGA ini adalah asuhan keluarga, di mana program itu kita peruntukkan untuk benar-benar membekali masyarakat, gitu ya, dengan keilmuan-keilmuan yang bisa nanti dipakai di kehidupan sehari-hari ketika misalnya keluarga itu dalam kondisi yang kurang sehat. Baik sehat jasmaninya, kemudian sehat ruhaninya, maupun sehat ekonominya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas topik tentang sehat ekonomi ini. Jadi kalau kemarin kita membahas sehat fisik, gitu ya, hari ini kita akan membahas tentang sehat ekonomi, gitu ya. Ini sengaja saya bikinkan satu slide ya teman-teman ya tentang income tambahan dari bisnis. Artinya saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua ini sudah punya rezeki ya, punya income gitu ya, entah itu dari gaji, entah itu dari hasil berdagang, entah itu dari apapun gitu ya. Bisa jadi dari orang tua itu pun juga dalam bentuk rezeki ya. Itu semua, insya Allah kita patut syukuri, ya. Tapi tidak tidak perlu kita menutup celah dari yang lainnya. Karena kalau misalnya kita itu punya sumber income lebih banyak, itu insya Allah lebih bagus. Ibaratnya kalau misalnya sumber satunya lagi surut, kita bisa bisa mendapatkan dari sumber yang lainnya. Dan itu insya Allah di ASGA teman-teman, Bapak Ibu semua bisa punya potensi income tambahan nih dari bisnis gitu ya. Bisnis yang insya Allah tidak akan mengganggu eh, apa ya tanggung jawab atau kegiatan Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya ada yang ngajar, tetap bisa ngajar. Kalau selama ini teman-teman terapis, tetap bisa menjalankan terapisnya. Kalau teman-teman yang selama ini itu sudah punya dagang di toko atau di pasar, masih tetap bisa dijalankan. Apapun profesinya Bapak Ibu teman-teman semua, insya Allah Bapak Ibu teman-teman semua itu bisa menjalankan bisnis ASGA ini dalam waktu keseharian kita. Karena kita tidak memerlukan waktu khusus Bapak Ibu teman-teman semua. Baik, apa sih yang akan kita bahas di sini, ya? Nanti kita akan membahas begini. Jadi semenjak kita itu ada pandemi, Bapak Ibu ya, sejak ada COVID, hampir terjadi perubahan besar-besaran di kebiasaan masyarakat, gitu ya. Mulai dari mereka istilahnya itu belajar mengajar ya, misalnya kalau kalau teman-teman yang di apa di edukasi ya, itu sudah mulai ada Zoom, ada Google Meet, gitu ya. Bahkan beberapa teman-teman yang punya kursusan ya, LPK, LKP, gitu ya, itu pun mulai terdampak. Yang dulunya itu bisa belajar offline, sudah terbiasa mereka dimanjakan dengan online ya. Mungkin awal-awal mereka komplain ya, kok susah banget sih menggunakan Zoom gitu ya.
Tapi sekarang hampir sebagian besar teman-teman itu sudah terbiasa Zoom, sampai-sampai kalau diajak pelatihan offline ini agak-agak kurang kurang greget gitu ya. Meskipun sebenarnya antara online dan offline ini punya kelebihan masing-masing, Bapak Ibu. Kalau kita offline itu aura dan energinya itu lebih, Bapak Ibu. Oke, Pak Gunawan Malang hadir gitu ya. Terus selain itu, teman-teman pun juga kalau selama ini misalnya belanja, gitu ya, contoh nih belanja baju, belanja apapun kebutuhan rumah tangga, gitu ya. Bahkan adik ipar saya itu kalau zaman dulu membeli peralatan untuk bayinya ya, mulai dari susu, popok dan seterusnya, itu selama ini ke toko, gitu ya. Sekarang itu enggak. Udah tinggal buka HP-nya, gitu ya, kemudian tinggal order, kurir datang membawa produknya, bahkan bisa bayar di tempat atau COD gitu ya. Itu beberapa disruption gitu ya yang terjadi di masyarakat saat ini gitu ya. Nah, ini bahkan teman-teman terapis pun gitu ya. Saya punya beberapa kenalan teman-teman terapi itu sekarang juga bisa mengobati jarak jauh ya. Tinggal kirim foto lidahnya, kemudian apa ya? Kemudian dianalisa gitu ya, keluhannya apa, kemudian tinggal diresepkan, itu sekarang sudah serba online. Bahkan teman-teman banyak teman-teman terapi saya itu modelnya seperti itu. Jadi seperti dokter terapi itu sekarang resepnya itu nggak pakai kertas ditulis tangan teman-teman ya, tapi sudah bentuk digital resep sehingga mereka bisa membawanya, entah itu ke apotek atau ke toko-toko yang menyediakannya. Jadi ini adalah beberapa contoh perubahan zaman yang ketika kita misalnya menutup diri atau justru di sudut pandang tidak nyaman, itu sebenarnya kalau itu terjadi berarti teman-teman itu harus geser posisi atau pindah posisi, pindah cara pandangnya. Karena apa? Setiap disruption, gitu ya, itu pasti ada istilahnya kalau Pak Renal Kasali itu namanya windows of opportunity. Ada jendela peluang gitu ya. Tadi ketika ada masalah gitu ya, masalah semakin besar masalah itu sebenarnya peluangnya itu semakin besar, teman-teman, Bapak Ibu semua. Ketika kita mampu untuk memberikan atau menghadirkan solusi gitu ya. Dan selama kemarin setelah pandemi itu sebenarnya pergeseran industri itu sudah luar biasa. Kemarin yang terdampak itu mulai tourism, meskipun sekarang sudah mulai bergerak naik lagi ya. Kemudian otomotif, real estate dan semacamnya itu mulai yang paling apa semakin merah itu semakin terdampak, gitu ya. Yang mulai menjamur potensi winernya itu yang semakin hijau ke sini. Salah satunya adalah medical supply and service, gitu ya. Kemudian food processing and retail, gitu ya. Kemudian personal and healthcare. Nah, tapi mereka ini bisa eksis ketika apa? Didukung sama ICT sama e-commerce, gitu ya. Jadi teknologi ini kalau mereka terapkan, maka mereka itu mampu menjadi the winner atau pemenang yang bisa menangkap peluangnya, teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bisnis Asga. Jadi bisnis Asga ini sebuah peluang yang sangat besar, teman-teman. Yang justru kalau zaman dulu orang zaman pandemi kemarin memang terdorong oleh kebutuhan penyembuhan gitu ya. Tetapi setelah pasca pandemi sebenarnya orang itu sudah mulai aware, mulai sadar akan kehidupan sehat. Kalau sadar akan kehidupan sehat, maka mereka itu sudah mulai mencari makanan-makanan sehat, nutrisi-nutrisi sehat, pengganti obat-obat yang punya efek samping berat gitu ya, ke pola hidup sehat. Kalaupun misalnya sakit itu mereka mencari alternatif-alternatif penyembuhan, entah terapi-terapi tradisional, entah itu pakai terapi herbal gitu ya, nutrisi gitu ya, itu sudah larinya ke sana teman-teman. Gitu ya. Dan Asga ini posisinya luar biasa. Asga ini kalau dilihat dari siklus ini itu sudah menapaki di jenjang paling kanan. Jadi punya potensi winner nih teman-teman. Nah, untuk di tahun 2025 ini khususnya ya teman-teman ya, itu para pakar ekonomi, pakar apapun ya, sosial budaya dan seterusnya, itu memproyeksikan atau memprediksikan tahun 2025 itu adalah tahun kreativitas.
Bagi mereka yang punya kreativitas tinggi, yang bisa mengubah masalah menjadi peluang, ya, problem-problem kesehatan itu kalau sekarang itu sudah bukan lagi ke ranah sakit-sakit yang menular, teman-teman. Memang zaman dulu di tahun-tahun sebelumnya itu memang yang lagi tren itu adalah bakteri, virus, penyakit-penyakit yang menular, gitu ya. Itu di Kementerian Kesehatan itu menjadi poin nomor 1, 2, 3. Nah, jadi kalau di Kementerian Kesehatan itu teman-teman ya, itu ada 8 klasifikasi penyakit gitu ya, kesehatan gitu ya. Nah, nomor 8 itu adalah penyakit tidak menular. Ternyata penyakit tidak menular itu beberapa tahun belakangan ini justru malah menghabiskan dana BPJS paling besar. Jadi 20 triliun lebih per tahun itu dihabiskan untuk kasus-kasus hipertensi, diabetes, dan seterusnya. Padahal penyakit-penyakit ini itu bukan dari penyakit virus, bukan dari penyakit-penyakit menular, tetapi penyakit pola hidup, teman-teman. Gitu. Makanya sekarang isu-isu penyakit degeneratif itu kalau teman-teman itu menangkap peluangnya itu luar biasa besar. Nah, plus nanti teman-teman akan diimbangi dengan solusi apa? Solusi program pola hidup sehat. Dan kalau yang sudah sehat biasanya itu mereka akan tertarik dengan konsep longevity. Longevity itu gimana caranya hidup supaya panjang usia atau panjang umur. Nah, biasanya mereka itu berkiblat misalnya pada Jepang. Kenapa kok di Jepang itu usianya bisa sampai 100 tahun lebih ya? Seperti apa pola hidup mereka? Oh, ternyata mereka itu setiap pagi berkebun, berjemur, kemudian minum green tea misalnya gitu ya. Kemudian bersosialisasi dan seterusnya. Itu adalah pola-pola hidup dan pola makan gitu ya. Contoh pola makannya itu mereka suka yang fresh, ikan saja kalau sudah mati nggak mau mereka, nggak suka gitu ya. Itu seperti itu menjadi tren saat ini. Jadi teman-teman di Nusantara ya di Indonesia itu sudah mulai mencari-cari pola. Meskipun kadang-kadang mereka salah masuk. Misalnya, oh tertarik dengan diet ini dia. Ternyata malah mengacaukan metabolisme tubuhnya. Itu kalau nggak punya ilmu bisa kayak gitu teman-teman. Nah nanti insya Allah di ASGA nanti kita akan memberikan keilmuan tentang diet-diet sehat gitu ya, dan seterusnya. Di sini kita membawakan solusi kesehatan, itu cara terbaik untuk sehat itu seperti apa? Mengembalikan kepada fitrah, ya, fitrahnya diri kita, kepada aturan Sang Pencipta. Ibaratnya mobil, motor ya, tubuh kita itu kalau kalau kepingin awet, itu harus diservis bulanan, kemudian harus diketahui cara kerjanya tubuh kita, ya, diberikan waktu untuk istirahat dan seterusnya. Makanan pun itu seperti bahan bakar ya, kalau memang mobilnya bensin ya harus dikasih bensin, jangan dikasih solar. Itu adalah pola-pola yang memang kita akan edukasikan di program ASGA. Kenapa? Karena selama ini banyak orang yang sakit itu gara-gara salah makan. Kalau nggak kelebihan makan, gitu ya, kekurangan makan, ya salah makan. Makan makanan bukan makanan manusia. Ibaratnya mobil harusnya diisi apa? Bensin, malah diisi gas gitu ya. Nah, itu bisa mogok itu, macet gitu ya. Itu seperti itu yang terjadi. Oleh sebab itu, kita menghadirkanlah ASGA. ASGA ini adalah asuhan keluarga. Nanti kita punya namanya seminar ASGA. Nah, kalau seminar ini kaitannya sama keilmuan dan membuka mindset masyarakat luas gitu ya. Sedangkan kalau pelatihan itu sudah kita ajari apa ya? Skill-skill teknis, teman-teman. Karena apa? ASGA itu kita punya punya diagnosa ASGA, terapi ASGA, herbal ASGA, sampai ke bisnis ASGA yang nanti ini baru kita apa ya perkenalkan teman-teman bisnis ASGA ini. Nanti insya Allah punya program lebih lanjut lagi. Jadi teman-teman bisa belajar diagnosa lebih lanjut, terapi lebih lanjut dan seterusnya. Ini metode yang mudah, sederhana, bisa dipraktekkan untuk setiap kasus yang mulai dari ibu hamil, menyusui, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga manula, gitu ya. Kemudian perpaduan rawatan yang lengkap teman-teman ya. Kita ajari mereka diagnosa sederhana, gimana caranya mengetahui penyakit degeneratif sejak dini itu dari tangan misalnya gitu ya. Jadi hanya dari melihat kuku saja teman-teman ya, itu kita bisa melihat apakah potensi kolesterol kita tinggi, gula gula darah kita itu tinggi, itu bisa dari diagnosa sederhana menggunakan kuku gitu ya. Kemudian juga warna di jari-jari kita, telapak tangan kita itu nanti diajarkan di
didiagnosa ASGA, gitu ya. Nanti teman-teman yang sudah tergabung menjadi anggota komunitas ASGA itu sudah bisa mendapatkan semua keilmuan itu. Modulasinya sudah kita siapkan, gitu ya. Termasuk nanti kalau untuk terapi akupresur, kemudian ruqyah sel, herbal sekitar, misalnya menggunakan tanaman obat keluarga ya atau toga, ataupun herbal yang terstandar, gitu ya. Sudah ber-BPOM, itu bisa nanti teman-teman dapatkan. Plus nanti ASGA ini nggak cuma sekedar kesehatan teman-teman. Nanti ya tentu karena ini basicnya adalah bisnis kesehatan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan kita berikan upgrading skill ya untuk menjadi seorang konsultan kesehatan. Kemudian kalau misalnya teman-teman membuka praktek profesional, kita berikan standar service excellence-nya. Kemudian sampai kita kawal, jadi kalau kemarin ya kita ngadakan webinar tentang percepatan STPT ya, kita kawal sampai teman-teman ini punya perizinan STPT ya. Sampai nanti teman-teman juga bisa mengikuti program bisnis sukses mulia dari ASGA ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti tangga demi tangga ya, tahap demi tahap, mulai dari anggota komunitas, nanti naik ke konsultan, naik lagi ke senior konsultan, bahkan apakah ada yang lebih tinggi lagi? Insya Allah ada, teman-teman. Jadi kalau di dunia bisnis ya, itu nanti teman-teman bisa scale up, gitu ya. Habis kalau sudah scale up, bisa diperluas, ya, diversifikasi bisnis. Itu nanti kita bersama-sama dengan Sehat Holistik Mendunia, teman-teman bisa nanti punya ladang-ladang baru nih. Nah, tapi sementara yang kita fokuskan di tahun 2025 ini, paling tidak 2 tahun ke depan, itu kita akan mengawal gerakan Sehat Holistik Mendunia itu sampai ke setiap rumah di seluruh pelosok Nusantara. Bahkan insya Allah ke negara tetangga. Karena apa? Karena visi misi kita itu mendunia, teman-teman. Karena kita sudah punya jaringan ke sana, dia. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau biasanya ngomongkan bisnis ya, itu seringkali dibenturkan dengan teorinya cash flow quadrant gitu ya. Kenal ya teman-teman ya, atau belum kenal? Cash flow quadrant ini sangat terkenal biasanya kalau orang-orang itu dimotivasi untuk menjadi pebisnis atau investor gitu ya. Tetapi di malam hari ini saya dari pengalaman teman-teman saya ya yang terprovokasi ya. Saya bahasakan terprovokasi karena apa? Nggak cuma sekedar motivasi teman-teman. Luar biasa. Jadi virus pemikiran mindsetnya itu bisa orang meninggalkan pekerjaannya hanya karena kepingin berbisnis. Tapi faktanya karena tidak semua orang itu secara fitrah dia itu seorang pebisnis. Dia. Itu sangat fatal kalau mereka meloncat gitu ya. Nah, maka dari itu saya tekankan garis bawah di sini ya teman-teman ya. Saya tidak sedang mengajak, tidak memotivasi atau memprovokasi teman-teman untuk berpindah kuadran. Kalau memang teman-teman ini seorang guru, maka itu adalah amanahnya teman-teman dari Allah untuk mendidik. Maka lakukan sebaik mungkin, jangan ditinggalkan. Kalau teman-teman itu adalah seorang terapis, gitu ya, maka teman-teman itu memang diberikan ilmu oleh Allah, diberikan skill oleh Allah untuk menolong sesama, maka jangan ditinggal. Itu adalah amanah yang harus dijalankan lebih baik. Karena konsep syukur itu adalah berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan digunakan sesuai dengan maksud sang pemberi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami tidak mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk berpindah kuadran yang dulunya terapis menjadi pebisnis ditinggal terapisnya. Atau yang sebelumnya itu seorang guru ditinggal gurunya kemudian mau berbisnis, tidak. Tapi kita ajarkan gitu ya. Jadi kalau guru saya ya, salah satunya itu Pak Tung Desemaringin ya. Itu bilang orang cerdas itu kadang-kadang tidak memilih salah satu tetapi mengambil keduanya. Makanya di sini saya kasih tulisan. Jadi untuk menjadi lebih aman secara finansial, menempatkan diri lebih dari satu kuadran itu bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya pekerjaan, menjadi seorang employee ya, entah itu bekerja di pabrik, bekerja di kantor, bekerja di sekolahan, ataupun di tempat terapi, maka teman-teman keep itu. Ya, jangan ditinggalkan. Tetapi saya yakin teman-teman sudah punya relasi, teman-teman punya waktu luang, teman-teman biasanya juga ada agenda-agenda sosial gitu ya.
pertemuan-pertemuan di kajian, dan seterusnya. Itu manfaatkan waktu, relasi, dan setiap hal yang bisa kita manfaatkan untuk mulai membangun income di bisnis. Gitu, pola pikirnya ya teman-teman ya. Saya nggak mengajarkan teman-teman itu untuk berpindah, meninggalkan yang lama, kemudian masuk ke dunia baru, tidak. Gitu ya. Atau teman-teman, kalau mau nambah misalnya, bisa menjadi self-employee. Self-employee itu seperti seorang terapis ya, herbalis itu adalah seorang self-employee. Seperti seorang dokter gitu ya, itu mereka bisa bekerja untuk diri mereka sendiri. Ya, seorang desainer gitu ya. Sekarang kan tren ya, konten kreator gitu ya. Itu masuk ke self-employee. Jadi kalau employee dan self-employee, kalau di cash flow quadrant itu masuk ke active income, teman-teman. Active income itu kalau kita kerja ya dapat uang. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Sedangkan kalau yang kanan ini, itu namanya passive income. Syaratnya apa? Berarti kita punya bisnis. Bisnis itu beda sama jualan ya teman-teman ya. Kalau jualan itu masih active income. Karena apa? Kalau teman-teman nggak jualan, nggak dapat uang. Itu berarti masih active income. Kalau sistem bisnis ini, syaratnya itu adalah harus punya sistem. Kalau sudah punya sistem, itu namanya bisa passive income. Kenapa? Meskipun nanti suatu titik, suatu saat teman-teman itu nggak kerja, nggak melakukan aktivitas penjualan ataupun aktivitas marketing, tapi teman-teman tetap mengalirkan income, itu namanya sudah passive income. Apalagi yang investor, cuman bedanya kalau investor itu harus punya modal besar. Caranya apa? Misalnya beli saham, kemudian beli apartemen untuk dikontrakkan, kos-kosan dan semacamnya, itu model-model investor gitu ya. Atau nanam ke bisnisnya saudara kita yang lain, itu juga termasuk investor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik yang di kuadran bisnis, teman-teman. Di Asga, bisnis Asga, kita itu merancang sistem bisnis namanya Sukses Mulia, teman-teman. Targetnya apa? Targetnya setiap satria, kita sebut sebagai satria ya, satria Asga ya. Mereka itu kita buatkan target supaya mereka itu punya income dari bisnis ini minimal 10 juta per bulan nih, teman-teman. Nah, kita mengkaji, insya Allah kalau 10 juta itu rata-rata ya, kalau hidup di daerah maupun di kota, insya Allah sudah cukup lah untuk hidup layak. Hidup layak itu berarti kebutuhan dapur tercukupi, anak-anak kita juga pendidikannya tercukupi, kesehatannya juga tercukupi. Ingat ya teman-teman ya, kadangkala kita belum mengalokasikan untuk nutrisi. Padahal anak kita itu ya perlu buah, gitu ya. Buah mungkin kalau saran yang baik seperti kayak Dokter Cahyono itu kan beliau kan juga praktisi kesehatan holistik ya. Paling tidak itu harus ada 3 jenis buah di rumah kita, ya. Kadang-kadang kita 1 buah pun itu aja belum tentu ada, gitu ya. Nah itu berarti harus ada alokasi beli buah. Kemudian sumber protein nih, ini orang Indonesia itu paling minim konsumsi proteinnya, mulai daging gitu ya, ikan gitu ya, mulai ikan-ikan laut, ikan segar gitu ya, kemudian seafood itu luar biasa proteinnya tinggi ya, seperti udang, kerang gitu ya, itu cumi gitu ya, itu memang yang mahal tetapi proteinnya tinggi dan itu dibutuhkan untuk keluarga kita supaya apa? Sehat dan cerdas, teman-teman. Itu kalau kita nggak punya income yang bagus gitu ya, biasanya kita ya pas-pasan, yang penting bisa makan setiap hari gitu ya, pokoknya kenyang gitu ya, menopang tulang punggung, ya sudah. Nah, berarti itu masih dalam pandangan kita masih belum ideal. Makanya kita memberikan satu visi ya, supaya kita jadi target bersama, gimana caranya teman-teman itu menghasilkan 10 juta per bulan, bahkan kalau perlu bisa sampai 100 juta per bulan. Kenapa? Karena guru kita ya di Sehat Holistik Mendunia ya, jadi guru kami itu mengajarkan kita itu jangan berfokus pada penghasilan, teman-teman. 10 juta per bulan, 50 juta per bulan, tapi fokuslah supaya kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah ditanamkan oleh Allah. Ya. Contohnya apa? Selain setelah sholat itu kan zakat nih, teman-teman. Zakat ini mestinya kita melihatnya itu bukan cuma sekedar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini mah gampang, semuanya itu bisa ya.
Tetapi yang kita lihat itu adalah zakat mal. Zakat mal itu baru bisa kita tunaikan teman-teman. Itu ketika kalau misalnya di kurs dinar dirhamnya itu ke zaman sekarang, itu mestinya penghasilan kita tiap bulan itu 30 juta per bulan. Baru kita bisa bayar zakat mal. Nah, makanya kita berdoa sama Allah, jangan doa untuk meminta rezekinya. Luar biasa, doalah bisa menunaikan zakat mal. Dia. Doalah supaya bisa bersedekah 1 juta per bulan misalnya, atau bahkan sampai 10 juta per bulan gitu ya. Itu luar biasa teman-teman. Daripada ketika kita berpikir egois, karena orang-orang besar itu adalah punya pemikiran-pemikiran besar. Maka dari itu kita siapkan model bisnis sukses mulia itu yang nanti insya Allah akan memudahkan dan mempercepat gitu ya. Mudah dan cepat untuk teman-teman menghasilkan 10 juta per bulan. Bahkan sampai 100 juta pertama dan 1 miliar berikutnya, insya Allah, amin gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menunaikan jenjang karir kita dengan potensi bisnisnya di PT Sehat Holistik Mendunia ya. Nanti teman-teman bisa menjadi satria-satria Asga Sehat Holistik Mendunia. Nanti teman-teman bisa memulai dari jenjang karir konsultan ya. Ini sabuk hijau, CT itu adalah kepanjangan dari konsultan. Ini tugasnya kita itu adalah mengedukasi konsumen untuk menjadi anggota komunitas. Atau sederhananya itu gimana caranya mereka loyal terhadap program kita. Artinya setiap bulan itu ikut kegiatan-kegiatan edukasi kita. Kemudian karena ilmu kesehatan itu nggak akan ada habisnya, teman-teman. Kemudian mereka juga menerapkan ilmu yang sudah didapat. Ya percuma kalau belajar tapi tidak dipraktekkan, gitu ya. Makanya nanti dalam prakteknya otomatis mereka membutuhkan nih misalnya nutrisi-nutrisi alaminya, kemudian herbalnya, atau mungkin kebutuhan sehari-hari yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu nanti teman-teman akan memiliki komisi 20% dari sini. Kemudian kalau naik level ke senior konsultan, teman-teman nanti membangun jaringan pasukan Satria CT-nya. Teman-teman sudah menjadi motivator nih. Nanti teman-teman jangan khawatir, kita ada pelatihan training for trainernya, dia membangun team building, gitu ya. Nanti teman-teman akan diajari, nggak cuma sekedar ilmu kesehatan, tapi juga ilmu manajemen, ilmu leadership, gitu ya. Itu nanti diajarkan supaya teman-teman itu kualifikasi, kapasitasnya itu naik. Kalau sudah kapasitasnya naik, insya Allah rezekinya juga akan naik, teman-teman. Nanti teman-teman bisa sudah mulai memanen pasif income dari jaringan yang sudah terbentuk. Teman-teman nanti akan mendapatkan komisi 10% dari seluruh omset grupnya teman-teman. Apalagi kalau nanti naik sampai ke branch manager, itu berarti teman-teman sudah scale up bisnisnya luar biasa. Misalnya sudah sini mas, saya sak Mojokerto biar saya yang nangani, misalnya. Atau sak Kediri Raya tak tangani, ya itu berarti sudah level di branch manager gitu ya. Nanti teman-teman bisa sampai ke sana. Jadi intinya kita membuat satu sistem bisnis sukses mulia. Jadi sukses kaya raya, mulia penuh berkah dengan mudah dan cepat. Ya. Mudah saja, tapi kalau lama ya percuma teman-teman. Nanti kehilangan momentum kita. Tapi kalau cepat tapi susah, dia butuh kemampuan yang ekstra, sangat sakti, ya sulit juga, dia. Makanya butuh mudah dan cepat, dan ini sudah kita siapkan di sini. Nanti kita buatkan satu simulasi nih teman-teman ya. Contohnya begini. Nanti kalau teman-teman itu sudah jadi konsultan, membangun 100 anggota komunitas, itu insya Allah untuk mencapai 5 juta pertama lah, gitu ya. Separuh dari target tadi ya, itu insya Allah bisa. Ya, dari konsumsinya mereka. Entah itu nanti mereka teh herbal, kopi herbal, atau apapun, nanti produk-produknya insya Allah akan kita hadirkan satu persatu nih teman-teman. Nah, kalau mau lebih, kalau mau menjadi 10 juta per bulan secara pasif tadi, itu berarti teman-teman harus menjalankan sistem bisnisnya. Ingat ya, tidak fokus pada jualan. Kalau jualan itu masih aktif income. Tapi kalau sudah membangun jaringan, ya, ini bukan MLM, tapi ya semua industri teman-teman itu pasti membangun jaringan. Jadi biasanya dari pabrik, kemudian distributor provinsi, distributor kabupaten kota, sampai ke agen-agen, sampai ke retail, itu namanya jaringan, teman-teman. Makanya kenapa kok misalnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya, itu punya omset
triliunan gitu ya, dengan keuntungan miliaran, bisa per bulan, bisa per hari, itu karena sudah jaringannya meluas, teman-teman. Nah, nanti kita akan membangun jaringan itu bersama teman-teman semua. Jadi perusahaan ini kita bentuk, dia perusahaan kita bersama. Sistem ini kita bikin sistem sendiri. Ini sistem kita, sistem milik kita, dan produk ini adalah produknya teman-teman semua nanti, gitu ya. Sehingga teman-teman yang nanti akan memetik hasilnya, ya. Apalagi sampai ke branch manager itu sudah luar biasa, teman-teman. Nah, meskipun ini bukan MLM, tapi kita juga karena berfokus untuk mensejahterakan teman-teman ya. Jadi nggak usah menyisihkan tabungan untuk haji umroh ya. Yang penting teman-teman ikuti sistemnya, jalankan step by step-nya, SOP-nya yang sudah kita rancang. Nanti di belakang kita ada dewan pakar ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman dewan pakar herbal ada sendiri, dewan pakar nutrisi ada sendiri, kosmetik ada sendiri, dewan pakar bisnis ada sendiri. Itu yang penting kita tangkap ilmunya, kita pelajari ilmunya, kita lakukan sebisa kita, gitu ya. Kita terus berjalan, insya Allah teman-teman akan bisa mencapai ini. Contohnya gini, nanti kalau misalnya teman-teman sudah di level senior konsultan, punya 10 konsultan, terus setiap konsultan itu punya jaringan 100 anggota komunitas, itu sudah 10.000 jaringan anggota komunitas, teman-teman. Kalau mereka belanja setiap bulan minimal untuk kebutuhan sehari-hari saja, gitu ya, itu teman-teman dalam 10-12 bulan ke depan, itu teman-teman insya Allah dapat mobil nih dari perusahaan. Itu di luar margin atau keuntungannya teman-teman sendiri dari hasil penjualan. Yang tadi itu, yang 10%-nya tadi. Jadi sini kan dapat 10%, ini 20% ya. Nah, atau 100 gram emas atau haji. Nah, supaya konsultan ini juga mendapatkan omset dari grup, kita juga kasih motivasi teman-teman di lapangan. Ya, dengan cara apa? Konsultan pun juga kita iming-imingi motivasi dengan apa? Nah, yang berhasil mengumpulkan 100 anggota komunitas, kemudian membina mereka sampai mereka itu benar-benar menjadi pelanggan tetap, gitu ya. Insya Allah mereka bisa mendapatkan motor, emas 25 gram atau umroh, gitu ya. Nah, kalau branch manager nggak usah ditanya, itu nanti hadiahnya lebih gede. Bisa Zenik 1/4 kilogram emas atau haji. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nanti insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Saya lanjutkan sedikit lagi, gitu ya. Jadi dunia kita saat ini teman-teman itu tidak ubahnya satu statement seperti dulu. Dunia itu selebar daun kelor. Itu kalau zamannya orang tua saya dulu. Zamannya mungkin Bapak Ibu yang kelahiran 70-60 ya. Dulu terkenal dunia tidak selebar daun kelor. Kalau sekarang Bapak Ibu dunia itu lebih kecil lagi. Selebar 5 inci HP kita. Itu kita bisa komunikasi kemanapun, kita bisa melakukan apapun, itu hanya dari genggaman tangan kita. Bahkan kita belanja aja udah nggak perlu ke restoran ya, cukup GoFood gitu ya, makanannya datang gitu ya. Nah itu sudah zamannya saat ini Bapak Ibu. Nah, termasuk kita seperti ini ya, pertemuan kalau zaman dulu itu harus ketemu fisik ya, sekarang ini bisa jarak jauh, tanpa harus tirakat, punya ajian tertentu, punya kaca benggala, enggak. Kita sudah punya teknologi smartphone, gitu ya. Nah, itu ada di tangan kita, dan itu adalah dunia kita saat ini. Kalau kita hanya sekedar namanya smartphone, Bapak Ibu, itu berarti HP-nya itu cerdas, pintar. Nah, tapi kalau misalnya tidak digunakan maksimal, ya berarti kita dapatnya cuma sedikit, Bapak Ibu, gitu ya. Termasuk kalau teman-teman belum merasakan dapat uang dari HP, berarti belum memaksimalkan kapasitas HP-nya. Padahal HP kita itu bisa seperti sawah yang bisa memetik panen, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa harian, teman-teman. Nah, saya dulu mulai belajar dropshipping ya. Saya punya info produk, saya jual ke Facebook ya. Begitu ada penjualan, langsung saya ambil produknya, saya kirim, dapat uangnya. Itu saya mulai merasakan dapat income dari HP. Bahkan saya bisa mendapatkan income jutaan rupiah, teman-teman. Itu hanya sekedar nge-share link, gitu ya. Apalagi sekarang seperti TikToker, gitu ya.
konten kreator gitu ya. Sekarang program-program affiliate itu beredar kemana-mana, mereka itu bisa dapat jutaan, belasan juta, bahkan sampai puluhan juta itu dari apa? Dari HP-nya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman saat ini sudah ada yang kalau sudah ada yang menghasilkan dari HP, silakan chat ya. Kalau belum, ya sudah waktunya, teman-teman. Insya Allah nanti bersama bisnis Asga, teman-teman bisa menghasilkan income hanya dari handphone di manapun, nggak cuma di rumah. Jadi kita itu bisa bekerja dimanapun, kita bisa menghasilkan uang kapanpun, gitu ya. Kalau kita benar-benar punya ilmunya. Nah, mau ya teman-teman ya. Otomatis ya nggak mungkin saya ajarkan malam hari ini karena target saya 1 jam gitu ya. Cukup 1 jam. Next nanti minggu depan 1 jam lagi minggu depan. Jadi yang penting itu ilmu kita setiap hari itu upgrade teman-teman. Jadi kalau kita itu meningkatkan kapasitas otak kita 1% aja sehari, itu dalam 100 hari sudah 100% teman-teman. Kelipatan kemampuan kita. Daripada kita belajar 3 jam gitu ya, habis itu sudah 3 bulan nggak pernah ikut seminar gitu ya, nggak pernah ikut pelatihan. Usahakan teman-teman upgrade terus karena ilmu itu luar biasa. Belum ngomongkan AI gitu ya, itu luar biasa. Sekarang itu perkembangannya bagus banget. Jadi era digital, sekali lagi teman-teman, teknologi ini semakin canggih dan meningkat pesat. Cara mencari uang pun juga bisa lebih cepat dan bervariasi. Kenapa? Sekarang itu banyak miliarder-miliarder ya, anak-anak muda dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun itu luar biasa. Itu banyak terjadi. Bahkan yang hanya jualan panci gitu ya, sampai luar biasa ratusan juta dia dapatkan sampai diwawancara miliaran ya, diwawancara oleh Om Deddy gitu ya, Deddy Corbuzier ya. Itu karena apa? Karena teknologi ini teman-teman. Jadi nggak usah jualan panci satu persatu ya, udah tinggal ngiklankan di sosial media, di Facebook, di Meta ya. Waduh, penjualan setiap hari itu bisa ribuan piece. Itu kalau kita memanfaatkan era digital ini. Dan insya Allah waktu kesuksesan yang dibutuhkan juga lebih singkat. Jadi kalau dulu orang itu punya target 100 juta itu dalam waktu 3 tahun gitu ya, insya Allah bisa ditempuh lebih cepat dari itu. Bisa setahun, bahkan kurang teman-teman nanti kalau menjalankan bisnis Asga itu bisa lebih cepat untuk meraih 100 juta pertama, insya Allah. Begitu ya teman-teman ya, karena di dunia digital nanti teman-teman tidak usah khawatir, kita sediakan marketing tools-nya, senjata sama peluru-pelurunya, mulai dari brosur, video, landing page. Kalau butuh slide, kita bikinkan slide, nanti video-video, termasuk nanti kita bikinkan acara-acara webinar, seminar, pelatihan, itu tujuannya adalah membantu teman-teman nanti. Jadi kita nanti punya konsep itu unik, teman-teman. Teman-teman join bisnis, tidak perlu jualan, tapi dapat income. Mau nggak? Yang jualan saya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ngundang saja ke acara webinar kita edukasi. Kenapa? Kalau orang itu baru bisa punya kebutuhan kalau kalau mindset-nya itu sudah terbuka, teman-teman. Kalau sudah tahu dan ingin. Nah, nanti teman-teman yang nangkap penjual. Biar nggak kenyang. Begitu teman-teman ya. Ketangkep ya gambarannya ya. Nanti di Sehat Holistik Mendunia kita punya produk-produk yang insya Allah sudah legalitasnya aman. Jadi teman-teman mau menjual dimanapun itu tidak perlu takut dicekal gitu ya. Karena saya pun juga punya pengalaman teman-teman ya. Itu berurusan dengan Polda gara-gara menjual produk sebenarnya sudah ada PIRT-nya teman-teman. Tapi karena saya main online nasional gitu ya, bahkan sampai keluar Jawa gitu ya, itu karena belum BPOM ketangkep ya. Akhirnya berurusan dengan Polda. Bahkan teman saya itu ada yang sampai kena penjara 1 tahun ya, denda 1 miliar itu gara-gara mendistribusikan produk yang belum BPOM. Dan alhamdulillah ini teman-teman aman, produk-produk kita ini sudah ber-BPOM, tapi kita punya standar tinggi teman-teman, sehat, halal dan thayyib gitu ya. Nah, ini keren teman-teman. Ini produk yang sederhana tapi luar biasa. Mindset-nya itu out of the box. Kalau selama ini orang-orang di teman-teman ya, yang di bidang terapi ya, selama ini kan pakai massage cream ya, tapi hanya sekedar massage cream.
Ini kita desainkan satu produk yang tidak cuma sekedar massage cream, tetapi bisa digunakan sebagai body lotion, bisa juga menjadi sel nutrisi sel kulit kita. Kenapa? Karena di dalamnya ada zaitun, VCO, rice bran oil, kolagen. Siapa yang nggak kenal kolagen coba? Kolagen ini bisa mengencangkan dan mencerahkan kulit, gitu ya. Biasanya ibu-ibu itu sudah paling gandrung dengan namanya kolagen, entah yang diminum ataupun yang dioles. Nah, ini adalah tipe yang langsung mendarat ke kulit, Bapak Ibu. Jadi bisa mencerahkan dan mengencangkan kulit. Termasuk di sini juga ada susu etawanya. Jadi kalau pakai ini itu seperti mandi susu. Ya. Plus kita kasih glutathione, gitu ya. Ini adalah antioksidan sehingga apa? Melindungi tubuh kita itu dari polutan di udara. Karena kita nggak bisa menghindari, Bapak Ibu. Kita keluar rumah sejengkal saja sudah berhubungan dengan udara, itu sudah ada polutan-polutan yang berbahaya. Itu insya Allah akan dilindungi oleh apa? Glutathione sama probiotik atau bakteri baik, gitu ya. Dan di luar sana produk-produk seperti ini itu biasanya dijual mahal. Biasanya produk kolagen itu biasanya 300.000 ke atas. Ini nggak sampai 100.000 teman-teman. Ini end usernya itu 75.000. Apalagi kalau jadi anggota komunitas cuma 60.000 dan ini kemasannya sudah besar teman-teman 150 ml. Kemudian ada probiosel. Ini biasa dipakai untuk totok punggung, reposisi tulang sendi, guasa, tuina, bahkan sekedar untuk balur ya, misalnya capek-capek disemprot, ya tinggal dimasak sedikit, kemudian istirahat, itu luar biasa enak. Kalau misalnya anak kita kecekluk, gitu ya, atau jatuh, terkilir ya, itu bisa disemprot dengan ini, dimasak sedikit di area sekitarnya, insya Allah bisa membaik, gitu ya. Dan nanti kita juga punya produk yang lebih unik lagi, teman-teman, namanya deodoran spray. Kenapa kita usung ini di awal-awal? Ya, ini perusahaan baru, teman-teman ya, baru berjalan bulan kemarin, gitu ya. Kenapa kok kita usung deodoran ini? Karena masyarakat saat ini itu banyak yang kena kasus kanker itu karena kosmetik berbahaya sama kebiasaan untuk memakai deodoran roll-on. Loh, hubungannya apa, Mas? Hubungannya begini. Tubuh kita, teman-teman ya, itu mengeluarkan racun di dalam tubuh itu dengan 3 jalur sebenarnya. Jalur yang pertama, kalau sudah masuk ke pembuluh darah, pengeluarannya itu harus lewat ginjal, difilter, kemudian dibuang oleh kandung kemih melalui buang air kecil. Kalau yang masih di pencernaan, itu akan dibuang melalui usus besar ke buang air besar. Sedangkan kita punya satu lagi untuk pembuangan racun itu melalui pori-pori kulit kita. Kulit kita ini bisa bernafas, Bapak Ibu. Bisa juga mengeluarkan racun. Nah, paling besar sebenarnya pengeluaran racun itu adalah di ketiak. Nah, di ketiak ini ada nodul limfatik yang besar, gitu ya. Nodul limfatik ini adalah memang kerajaannya sistem imun kita untuk mengeluarkan racun-racun. Kemudian termasuk virus-virus dan bakteri-bakteri berbahaya itu dikeluarkan lewat sana. Nah, kalau orang itu memakai deodoran roll-on, kemudian konsepnya itu menutup pori-pori sehingga keringatnya tidak keluar, ini artinya racunnya juga tidak bisa keluar, Bapak Ibu. Artinya ngendon di dalam tubuh. Akhirnya apa? Jadi benjolan. Mulai dari kanker, tumor, kista, endometriosis, gitu ya. Itu banyak. Banyak kasus-kasus yang sekarang ini tidak disadari. Kok kenapa kok banyak penyakit kanker payudara? Ternyata salah satunya adalah penggunaan deodoran roll-on. Termasuk penggunaan kosmetik yang berbahaya. Ya, contohnya pakai logam berat dan seterusnya. Nah, makanya kita bikinkan deodoran spray. Nanti insya Allah kita menyusul ada teh relaksasi, kopi untuk tonifikasi, ya. Dan yang luar biasa, insya Allah ini sudah selesai produksinya dan sudah siap di order, ya. Kalau kemarin masih pre-order ya, dan insya Allah kita akan launchingkan tanggal 19 Februari, itu namanya Herba Bintang, Herba Wusing namanya. Kalau teman-teman praktisi TCM ya, itu pasti kenal dengan wusing, tapi wusingnya biasanya dipakai untuk terapi, bukan herbal. Nah, ini kita pakai untuk mensinergikan, kalau sudah di terapi itu sebenarnya menyeimbangkan Qi-nya, energinya. Sedangkan yin-nya itu juga harus dipikirkan, nutrisinya harus dipikirkan. Ya, makanya kita rilis, kita keluarkan Herba Wusing namanya. Nanti
sesuai dengan jalur meridian ya. Ada ASGA HT itu berarti untuk jantung dan peredaran darah, ada ASGA LR atau liver ya untuk booster sistem imun, ada ASGA stomach ya, lambung ya, limpa lambung untuk pencernaan, ada LU atau lung untuk paru dan sistem pernafasan, termasuk sampai ke ASGA KI atau kidney untuk ginjal dan sistem pembuangan. Nah, itu insya Allah nanti enak praktis. Karena selama ini kalau kita suggest di ASGA itu untuk pakai tanaman obat keluarga atau toga, Bu, petik nih 5 lembar daun salam, terus ini, terus nanti digeprek, di ini, biasanya nggak dijalankan, teman-teman. Tapi kalau sudah dikasih, Bu, ini tinggal minum 1 sendok, dicampur dengan air 1 gelas, itu udah, insya Allah lebih bisa dipraktekkan. Nah, itu kita sudah siapkan. Dari sanalah nanti kita akan mendapatkan perputaran. Jadi bisnis itu sebenarnya adalah perputaran uang, teman-teman. Dari apa? Dari value produk atau jasa yang kita deliver. Ya. Nah, ini nanti teman-teman, contoh nih kayak MN Cream, harga end usernya itu 75. Nanti kalau orang menjadi anggota komunitas itu dapat harga 60.000. Jadi kalau misalnya dijual sudah punya margin 15.000. Kalau jadi konsultan 50.000, kalau dijual ke AK masih punya 10.000, kalau dijual langsung ke end user bisa untung 25.000. Apalagi senior konsultan sampai ke branch manager gitu ya. Nah, tadi simulasi yang saya berikan itu senior konsultan itu dapat 10.000 itu hanya dari 2 produk ini, teman-teman. MN Cream ini senior konsultan itu dapat 6.500 dari CT. Terus DO-nya dapat 3.500. Artinya 10.000 ini keuntungannya untuk satu keluarga, teman-teman. Kalau punya jaringan 1.000 keluarga, ya tadi ya, 10 konsultan, 100 anggota komunitas itu kan berarti ada 1.000. 1.000 kali 10.000 itu sudah 10 juta per bulan, teman-teman. Itu belum teh, belum kopi, belum herbalnya. Insya Allah teman-teman, insya Allah kalau cuma sekedar 10 juta per bulan, sangat realistis untuk dicapai, teman-teman. Yang penting teman-teman sabar mengikuti step by stepnya, insya Allah pasti akan sampai. Itu insya Allah karena sistem sudah kita bikinkan, produknya sudah kita siapkan, teman-teman tinggal jalankan. Bahkan jalankannya pun nanti kita dampingi secara terpusat, secara online-nya. Nanti offline-nya teman-teman kalau misalnya ngadakan kegiatan di daerah, boleh nanti misalnya komunikasi ke kami untuk diisi, itu pun boleh untuk ngawal-ngawal. Nah, untuk program ini, Herbal Washing, ini sudah kita rilis ya harganya. Harga end usernya itu 150. Bayangkan teman-teman, ini sudah 100 mili, kalau di luar sana itu biasanya hanya sekedar 15 mili, 10 mili, itu sudah dijual kadang-kadang harga 300.000. Ini kita sudah lebih besar, komposisinya lebih bagus, harganya lebih murah. Itu luar biasa, itu sangat kompetitif banget Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman nanti kenal sama teman-teman herbalis, bahwa produk ini tuh saya yakin ketika jenengan sampaikan, itu mah pasti kepencut gitu ya. Loh kok ada ya, kualitasnya bagus gitu ya, harganya lebih murah gitu ya, marginnya otomatis gitu ya. Itu nanti bisa dijalankan. Nah, untuk anggota komunitas harganya dapat harga 125, jadi ada margin 25.000 per botol. Kalau konsultan juga dapat 25.000 ya, dapat harga kulaknya 100.000 ya, dan seterusnya. Itu nanti sudah kita paketkan, teman-teman nanti kalau menjadi anggota komunitas, kalau pakai yang paket kosmetik tadi ya, 3 produk ini sudah cukup bisa menjadi anggota komunitas 170. Kalau mau ngambil langsung konsultan bisa 1,4 dan seterusnya. Pertanyaan saya, tadi iklannya itu tanpa modal besar. Iya, ini tidak modal besar, teman-teman. Teman-teman kalau main di bisnis yang bisa menghasilkan 10 juta per bulan, itu biasanya modalnya gede banget. Bahkan teman saya yang bisnisnya itu adalah Pertasop ya. Pertasop itu bukan Pertamini, ini resmi dari Pertamina. Itu saja penghasilan per bulannya kadang-kadang nggak sampai 10 juta per bulan. Padahal dia investasinya itu satu titik itu bisa 300 jutaan, teman. Paling murah, paling kecil itu biasanya 100 sampai 150 juta. Bayangkan. Ini cukup misalnya teman-teman mulai 1.400.000 itu sudah punya potensi 10 juta per bulan. Minimal 5 juta per bulan tadi.
itu bisa diputar berulang kali. Modalnya sekali bisa diputar berulang kali. Kalau Pertamina itu baru modal bensinnya saja, BBM-nya aja segitu, belum uang jaminannya. Nah, itu. Nah, nanti apakah bisa Mas tanpa modal sama sekali? Bisa, tapi sebenarnya tidak ada istilah tidak ada usaha sama sekali. Modal itu bisa modal tenaga. Artinya gini, saya ajarin teman-teman. Kalau misalnya nanti belum punya modal 1.400.000, teman-teman siarkan saja anggota komunitas ini. Nanti kalau teman-teman dapat 10 orang yang tertarik ya, berarti kan 10 kali 170 kan sudah 1.700.000 teman-teman. Belikanlah paket konsultan. Teman-teman sudah dapat harga 1.400.000, artinya eh, sudah nggak modal ya, sudah langsung dapat keuntungan 300.000, teman-teman dapat posisi. Nanti dapat poin-poin untuk mendapatkan rewardnya. Itu yang saya katakan, tidak ada istilah teman-teman kesulitan modal. Yang penting teman-teman punya kemauan, gitu ya, itu sudah cukup. Innamal a'malu binniyat itu benar-benar teman-teman. Kalau teman-teman niat itu bisa. Kalau nggak bisa itu berarti ya kurang niat gitu aja, gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita bantu teman-teman untuk naik setahap demi setahap. Paling tidak teman-teman bisa mengawali dengan anggota komunitas atau kalau memang benar-benar belum bisa, siarkan aja. Nanti ketika ada orang yang beli, teman-teman nanti bisa nyeleng ini kayak gitu. Nah, kalau yang herbal washing seperti ini, paket anggota komunitasnya 625 dapat 5 produk ini. Itu kalau dijual kan sekitar 750 gitu ya. Nanti kalau konsultan kita promo cuma 3 paket saja senilai 1,5 juta ya, itu sudah dapat 3 paket semua ini. Jadi ini 3 berarti ada 15 botol gitu ya. Nah, kalau SC dan seterusnya itu nanti teman-teman bisa dapatkan itu. Dan insya Allah semua produk ini akan kita launching tanggal 19 Februari. Saya mengajak teman-teman semua, ayo jadi saksi sejarah, gitu ya, karena ini adalah program baru pertama kali kita launching. Jadi produk-produk kemarin itu kita jual itu masih pre-launching, teman-teman. Baru kita launching nanti hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 di Hotel Royal Trawas Mojokerto. Dari Mojokerto untuk Nusantara, dari Nusantara untuk dunia. Itu kita gaungkan luar biasa. Karena apa? Rata-rata teman-teman yang sudah mendengar konsep sehat holistik itu hormat teman-teman. Kenapa? Baru kali ini ada konsep yang menyatukan semuanya dalam satu ikatan. Gitu ya. Kalau dekat pengen ikutan launching, Pak. Kalau jauh gimana? Ya boleh ikut, boleh tidak. Gitu ya. Jadi monggo silakan. Tapi kami mengajak. Jadi semakin jauh tempatnya teman-teman, itu perjuangannya itu semakin terasa. Waduh, saya jauh-jauh dari Jambi, Pak. Datang ke Mojokerto, Pak. Gitu ya. Itu jadi saksi sejarah. Gitu ya. Itu insya Allah nanti akan terkenang luar biasa. Gitu ya. Dan teman-teman yang ngambil paket CT dan SC itu sudah dapat tiket gratis. Gitu ya. Plus uang saku bagi yang ambil SC ya, itu 500.000. Lumayan buat PP nih, teman-teman transportnya dia. Dan di hari ini, malam ini, saya kasih promo spesial gitu ya. Teman-teman tidak harus 170 itu menjadi anggota komunitas. Menjadi anggota komunitas cukup beli tiket grand launching senilai 150.000 itu sudah kita dapat fasilitas hotel gitu ya. Setara dengan bintang 4 di puncak gunung gitu ya, di bawah gunung apa itu? Di Trawas ya. Itu masih kita kasih produk deodorannya tadi. Jadi deodorannya sudah teman-teman dapatkan, gitu ya. Itu teman-teman sudah langsung bisa menjadi anggota komunitas. Ya. Kalau mau lebih, ya 200.000. Nambah 50.000 sudah dapat MN Cream senilai tadi 75.000. Masih kita kasih tes ASKA. Ya. Nanti ASKA itu apa? Insya Allah kemarin sudah sempat kita bikinkan webinarnya. Nanti next kita akan bikinkan webinar kembali. Gitu ya. Nah, kalau mau lengkap, paket lengkap ya 270.000 ini, teman-teman akan mendapatkan value senilai 495. Hanya dengan 270 dapat produk 3 ini ya, senilai 210 produknya saja. Masih tes ASKA ada 100.000-nya, plus tiket 150.000 di hotel itu nanti teman-teman dapatkan. Gitu ya. Itu teman-teman segera, karena ini nggak bisa daftar di tempat, H-2 teman-teman sudah harus pastikan karena kita terkait sama booking hotelnya, berapa pack-nya. Teman-teman nanti kami harapkan
maksimal tanggal 17 ya, itu teman-teman sudah dipastikan hadir atau tidak ya. Seperti itu, kami berharap teman-teman bisa hadir dan menghadirkan keluarga, sahabat, teman atau siapapun nanti untuk bisa hadir bersama-sama di sini. Jadi itu insya Allah sekilas tentang bisnis sukses mulia yang kita rancang, yang kita diskusikan di malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman mau mau diskusi, saya buka untuk tanya jawab gitu ya. Baik teman-teman, silakan. Mau chat boleh, mau langsung boleh gitu ya. Untuk beli paket CT, ini saya baca yang dari chat dulu ya, supaya nggak scroll ke atas, saya baca dari bawah, nggak apa-apa ya, izin ya. Untuk beli paket CT, SC, dan sebagainya, apa bisa produknya di mix gitu ya. Ini dari Bu Rini ya. Jadi kalau untuk produk mix, sebenarnya kita kasih opsinya itu begini. Bapak Ibu bisa ngambil salah satunya atau dua-duanya. Katakanlah misalnya paket CT untuk 3 produk tadi boleh diambil. Atau CT yang ngambil, makanya tadi kan nilainya itu tidak jauh beda. 1.400.000 dengan 1.500.000 gitu ya. Kalau 1.500.000 nanti paket CT yang di Herba Wusing, kalau 1.400.000 nanti yang paket mix 3 produk ya. Itu pun jumlahnya juga berbeda. Nah, nanti teman-teman sudah bisa menjadi CT ketika mengambil salah satu itu aja sudah cukup gitu ya. Dan itu sudah sangat kecil teman-teman. Karena apa? Karena kayak tadi itu kan cuma tiga mix saja, ya, 3 paket saja. 3 paket itu untuk 3 anggota komunitas teman-teman. Nah, makanya nanti teman-teman boleh ambil salah satu dulu, ya. Tapi kalau mau ambil sekaligus ya boleh. Bisa langsung ambil paket CT-nya Wusing sama yang kosmetiknya boleh, ya. Paket sama pendaftaran apa beda, gitu ya? Maksudnya kalau pendaftaran, ini maksudnya pendaftaran gini. Pendaftaran tadi itu ada 2 versi ya. Pendaftaran menjadi anggota komunitas ASGA itu nanti akan terbuka seterusnya. Beda sama pendaftaran untuk grand launching. Itu namanya pendaftaran untuk ikut event. Nah, kalau untuk ikut event, boleh teman-teman mengambil yang tadi itu 150.000 dapat tiket grand launching. Itu sudah otomatis kita kasih anggota komunitas. Ya, otomatis menjadi anggota komunitas, tapi produknya cuma dikasih Dio gitu aja. Nah, kalau standarnya kan kalau jadi anggota komunitas ya minimal beli 3 produk tadi senilai berapa? 170. Tapi 170 itu belum mendapatkan tiket grand launching. Kalau mau tiket grand launching berarti 270, nambah 100.000. Itu dapat teman-teman tiket grand launchingnya 150 sama tes askanya 100. Jadi dapat bonus 250.000 teman-teman. Begitu nggih Pak Agus gitu ya. Kemudian Pak Boim kalau dekat pengen ikutan. Nggih, dekat kok Pak. Kalau dicari di Google Map itu cuma segini gitu ya. Tolong share grupnya gitu ya. Baik, Pak Abi nanti bisa menghubungi koordinatornya karena grupnya itu punya grup masing-masing Pak. Ada grup yang teman-teman Mojokerto, ada grup teman-teman Madiun, ada grup teman-teman Sumatera. Supaya tidak salah grup, nanti Pak Abi hubungi yang memberikan informasi gitu ya. MN apa aman untuk wajah? Insya Allah aman, karena semua bahan-bahannya alami, ya. Itu biasanya kita pakai untuk krim masas wajah. Jadi kalau saya kan praktisi akupresur ya, kalau akupresur itu enak kalau pakai MN krim di wajah, itu dimasas gitu ya. Itu bagus banget. Bisa juga dikombinasi dengan guasa wajah. Ya. Habis dikasih krim, dimasak sedikit atau ditotok wajah ya, totok aura, habis itu diguasa, itu bagus. Bisa, boleh dipakai untuk wajah. Jika di awal ambil CT, apakah untuk belanja selanjutnya harus senilai CT terus atau bisa senilai AK? Ya. Oke, kalau untuk CT itu memang belanja di awal. Habis itu nanti teman-teman gitu ya, itu bisa membeli minimal paket AK, minimal. Ya, minimal paket AK. Tapi nanti kalau AK itu teman-teman kena ongkir. Supaya nggak kena ongkir itu nanti nilai tertentu. Jadi contoh misalnya MN Cream ya.
teman-teman minimal belanja 6 piece, itu insya Allah bisa free ongkir untuk Jawa dan Bali. Kalau Deo itu 9 piece, pokoknya gini, hitungannya itu kalau sudah sekilo, itu insya Allah kita subsidi ongkir untuk Jawa dan Bali. Ya, begitu ya teman-teman ya. Bila awal ikut CT apa nanti bisa upgrade ke atasnya? Bisa, Bu Rini. Bisa sewaktu-waktu upgrade. Memang kita motivasinya supaya upgrade. Kenapa? Untuk menghasilkan passive income-nya teman-teman, itu harus upgrade. Upgrade keilmuannya, upgrade posisinya, gitu ya. Itu insya Allah akan upgrade income-nya juga. Kemarin saya didatangi Dinkes perihal herbal yang saya jual, ternyata belum ber-BPOM. Apakah di Asga sudah ber-BPOM? Kalau sudah, siap order. Nah, ini sudah dijawab sama Mas Marjuki, sudah ya. Dan siap diorder gitu ya. Semuanya yang tadi saya ceritakan yang sudah ready itu sudah ber-BPOM. Yang MN Cream, deodoran spray sama PB Cell Oil itu BPOM-nya BPOM NA karena bukan diminum. Nah, ini ranahnya kosmetik. Jadi BPOM itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada BPOM NA, ya. Kemudian ada BPOM TR. TR itu adalah jamu-jamuan herbal, ya. Yang herbal washing kita itu sudah ber-BPOM TR semua. Nah, yang ketiga nanti ada BPOM MD. MD itu nutrisi, pangan. Ya, contoh misalnya nanti kopi, teh. Kopi teh itu bisa masuk ke MD, bisa masuk ke TR, tergantung komposisinya. Kalau komposisinya ada herbalnya, bisa masuk TR, bisa masuk MD, ya, kayak gitu. Oke, ada lagi? Izin, mohon produk Assalamualaikum. serta manfaatnya. Waalaikumsalam. Monggo kalau mau langsung tanya. Langsung tanya aja Mas Rahmat ini ya. Monggo Pak Gunawan. Saya eh, eh, Suaranya putus-putus, Pak. eh, aku berjuang. Yang tanya sinyal ya. Halo? Ya, halo. Suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Nah, Pak. Iya. Ya sudah. Kalau emang putus-putus. Nah, ini malah jelas. Oke, siap. Sudah. Nggih. Oke, gini. Untuk masalah BPOM, saya terima kasih informasinya dari Mas Rahmat dan saya siap nanti ya. Ini saya mengedukasi pada teman. Misalkan teman saya ajak mau ya. Nah, bagaimana cara mengedukasi mereka atau dia menjadi anggota, sedangkan saya bersama-sama datang katakanlah ya. Terus bagaimana mengedukasinya bagaimana sehingga sama-sama bergerak itu loh maksud saya. Gimana caranya itu aja. Baik, Pak. Jadi Oke, gini. makasih. Sama-sama, Pak. Jadi nanti memang kita berharap ketika nanti teman-teman itu kan pasti bertahap ya. Bertahap itu artinya pasti butuh waktu. Kecuali kalau sudah teman-teman itu sudah terbiasa di dunia pelatihan, di dunia edukasi itu sudah nggak perlu diajarin. Tapi kalau teman-teman yang nanti belum terbiasa itu berarti perlu belajar. Belajar itu berarti butuh proses gitu ya. Dan kita akan mendampingi proses itu. Untuk di awal-awal, Bapak nggak usah khawatir gitu ya. Cara mengedukasinya gimana? Nanti insya Allah kita akan adakan webinar rutin. Webinar kita nanti itu ada yang untuk umum, ya, untuk umum itu untuk edukasi ke masyarakat luas, untuk menjaring anggota komunitas baru, ya. Nanti umum itu pun juga masih ada beberapa klasifikasi, mulai dari seminar asganya, seminar bisnisnya, seminar webinar tematiknya, itu insya Allah nanti kita adakan, ya, rutin. Itu nanti teman-teman bisa manfaatkan. Terus kita juga akan adakan webinar yang untuk mitra, sudah anggota komunitas. Nah, nanti di sana itu kita akan ajarkan skill-skill yang basicnya program ASGA. Plus nanti kita juga akan berikan skill-skill yang mendukung, misalnya contohnya nge-share video, nge-share brosur, ya mendapatkan brosur itu kan kita sudah punya bank datanya, cara downloadnya gimana, nge-share-nya gimana itu kita ajari. Bahkan kalau ada pertanyaan apapun itu bisa disampaikan nanti di forum diskusi di anggota komunitas, Pak. Begitu. Jadi nggak usah khawatir, awal-awal ikuti saja, gitu ya.
Kalau misalnya ada prospekan, ada saudara, teman yang mau diundang, udah undang aja ke acara kita, gitu ya. Nah, nanti tinggal setelah acara sudah ini, tinggal Bapak follow up, gitu ya. Gimana Gus, gitu ya. Tadi sudah jelas nggak? Kalau sudah jelas, ayo join, gitu ya. Nanti tak kenalkan sama kalau di S3 misalnya Gus Hanafi, gitu ya. Atau di Ngawi ada Mas Marzuki, gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan para koordinator-koordinator di grup masing-masing. Ya. Begitu nggih, Pak Gunawan nggih. Apabila ada produk yang sangat bagus penjualannya, bisakah kita membeli produk yang best seller lebih banyak? Bisa, Pak. Jadi Buya tidak usah khawatir, gitu ya. Kalau di awal itu memang kita akan maunya modelnya paket ya. Paket itu misalnya 10 paket, ya berarti 10 rata, gitu ya. Karena itu pun kemarin juga atas permintaan mitra-mitra kita, Pak. Jadi sebelumnya itu memang tidak sama semua, gitu ya. Kita kasih per paket masing-masing produk, gitu ya. Karena kita ada program ASGA yang mereka nanti menjadi anggota komunitas itu harus beli satu paket, ya. Untuk menjadi anggota komunitas itu beli satu paket. Makanya nanti CT-nya supaya gampang itu belinya juga paket itu, Pak. Jadi 10 paket mix gitu ya. Nanti bisa untuk mendaftarkan 10 orang menjadi anggota komunitas gitu ya. Nah, nanti setelah selanjutnya boleh misalnya Mas ternyata kok repeat ordernya ya. Ini bicara ngomong repeat order ya. Kalau AK itu kan awal. Ternyata repeat ordernya itu banyak yang beli deodoran. Ini sudah terjadi, Bu ya. Jadi sekarang ini kita lagi kehabisan stok deo. Padahal deo itu kita produksi itu sudah berapa kemarin? Itu lebih dari 600 gitu ya. 600 piece itu habis. Itu di luar ekspektasi kami gitu ya. Itu insya Allah secara alamiah akan terbentuk seperti itu. Bisa jadi nanti teman-teman terapis gitu ya, akan lebih banyak mengeluarkan produk herbal washingnya yang memang teman-teman praktisi TCM misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang lebih banyak menjual ke tadi lotionnya, gitu ya, MN creamnya. Bisa nanti seperti itu boleh. Jadi nanti bisa teman-teman nanti untuk membeli produk best sellernya lebih banyak boleh. Dan itu saya yakin setiap wilayah, setiap komunitas best sellernya beda-beda. Ada yang best sellernya herbal, herbal minum ya, herbal tetes. Ada yang best sellernya itu deodoran spray, gitu ya. Ada yang deodorannya PB Cell Oil gitu ya. Ya kalau praktisi kayak Topung itu mungkin senengnya yang pakai oil gitu ya. Nah, itu nanti pasti tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, ada lagi? Mungkin satu kali pertanyaan lagi ya. Ini sudah jam 21.00. Kalau tidak ada, ya syukur, alhamdulillah gitu ya. Kalau oke, monggo. Satu pertanyaan lagi, monggo. Kalau kita masih anggota komunitas, kan kita belanjanya masih minim itu ya kan. Lagi pula kita kan jauh, jadi terpotong dengan ongkir. Suaranya ini kurang jelas, Pak. Karena kita jauh kan masih kena ongkir mahal. Ini terus Pak, kalau ya, kalau kita jualnya di angka lebih itu bagaimana, Gus? Oh, jualnya boleh, Pak. Jadi boleh dijual angka lebih boleh. Nah, minimal harga yang sudah kita tetapkan itu jangan dijual di bawah itu. Kalau di atas itu boleh. Kan tidak menutup kemungkinan, misalnya teman-teman yang di luar Jawa ya itu kan kena ongkir lebih gitu ya. Otomatis kan menjualnya juga lebih. Itu sudah bisa dimaklumi gitu ya. Nah, kalau di Jawa pun siasatnya begini. Kalau teman-teman nanti supaya tidak kena double ongkir, ya, double ongkir, itu teman-teman bisa nanti menghubungi admin kita untuk langsung mengirim produk itu dari gudang ke alamat pembeli. Boleh. Jadi misalnya ada yang beli AK, ya, ternyata dari tempat kita itu jauh. Misalnya kita di Lampung, yang beli ini di Semarang, gitu ya. Waduh, udah kena ongkir, kita belinya ke gudang itu kena ongkir,
kita ngirim ke konsumen juga kena ongkir. Kalau memang seperti itu, langsung hubungi admin saja. Jadi Bapak tinggal transfer yang harus dibayarkan konsumen itu, nanti produk bisa dikirim dari gudang. Ongkirnya bisa kita sesuaikan, gitu ya. Lebih hemat kalau misalnya lebih dekat dengan gudang kita. Dan insya Allah mohon doanya nanti ketika memang sudah pertumbuhan anggota komunitas dan juga satria-satria kita itu semakin banyak, insya Allah nanti kita akan bikinkan gudang itu satu di Surabaya, satu di Jakarta, supaya bisa mengakomodasi teman-teman yang ada di area Sumatera. Nanti insya Allah bisa jadi kita juga punya gudang di Kalimantan, gitu ya. Insya Allah akan memudahkan teman-teman yang ada di daerah sana. Begitu nggih? Kalau AK memang kena ongkir. Kalau nggak mau kena ongkir, beli minimal tadi itu, misalnya minimal 6 piece atau minimal 1 kilo lah, atau lipatannya. Atau kalau beli CT itu lebih aman. Nah, kenapa kok kita kasih free ongkir? Tujuannya supaya teman-teman sebagai seorang penjual lagi ya, kalau jadi CT itu kan boleh menjual produknya ke AK, supaya nggak mikir ongkir lagi. Jadi benar-benar teman-teman itu dapat harganya itu per piece-nya itu segitu. Sudah nggak nanggung ongkos kirim. Nah, nanti marginnya itu utuh, Pak. Jadi ke konsumen atau ke anggota komunitas itu utuh. Makanya kemarin kita bikinkan program free ongkir untuk Jawa dan Bali bagi teman-teman yang konsultan dan senior konsultan. Begitu Pak, nggih? Menjawab nggih? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari Kota Madiun. Kebetulan ya jadi saya kan selaku Ketua Biro Penyiar Tradisional khusus untuk tunanetra ya. Ini mungkin agak kesulitan juga untuk masalah nanti pendampingan ya kepada kami tunanetra untuk memberikan sosialisasi edukasi seperti ini. Apakah mungkin ada strategi tersendiri dari jenengan, misalkan nanti memberikan webinar yang khususnya tadi menarik sekali itu yang di herbal using itu. Tuh, nanti apakah bisa nanti kami intinya itu apa ya mengundang dari seperti itu nanti untuk memberikan kepada kami untuk tunanetra, karena kalau kami mohon maaf kalau nanti bareng sama yang non tunanetra itu mungkin agak kebingungan itu gimana ya. Sepertinya menarik sekali karena itu juga untuk menambah kami yang mayoritas memang sudah di bidangnya, di terapisnya, jadi seperti itu. Jadi kita mungkin fokuskan ke herbal using-nya pelan-pelan seperti itu. Oke, matur suwun. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kasus menarik ya. Jadi saya pun juga masih belum terbayangkan ya kalau misalnya mendampingi atau melatih. Tapi kalau sekedar permintaan khusus ya untuk kita adakan di teman-teman yang memang di tunanetra ya, insya Allah bisa. Jadi nanti jenengan koordinasi aja nanti Japri ya, bisa ke saya, bisa sama Ustadz Abu atau koordinator yang ada di sana ya, nanti kita bikin event khusus untuk itu. Nah, saya yakin kalau panjenengan ini Abah Nur ya tadi ya. Iya, Pak Nur Abidin. Ya. Oke, Abah Nur Abidin, selama ini kan panjenengan yang sudah mendampingi teman-teman di sana ya, itu seperti apa. Nah, kita tinggal ngikutin aja. Jadi kebutuhannya seperti apa, nanti insya Allah kita luangkan kesempatan waktu untuk bisa secara khusus gitu ya memberikan pendampingan pada teman-teman di sana. Begitu. Ya kebetulan sekali sebenarnya di tanggal 19 itu saya ingin sekali datang, tapi kebetulan di sini juga pas ada agendanya bareng. Mungkin kalau ada offline lain yang selain tanggal 19 itu loh. Kebetulan saya sendiri Insya Allah nanti insya Allah nanti kita akan bikinkan acara-acara yang serupa. Ini kan baru ngawali, Pak. Jadi kali kita baru grand launching, insya Allah nanti pasti kita akan banyak kegiatan-kegiatan online maupun offline. Syukur-syukur nanti di area barat di Kota Madiun lebih dekat, agar nanti mobilitasnya nggak terlalu jauh gitu. Kemarin itu kita baru pulang dari Magetan, Pak. Kok nggak mampir ke Madiun? Ya, mampir di Kota Madiun. Monggo kalau ke area barat silakan mampir, nggak apa-apa. Siap. Ya, siap. Kemarin kita ngundang beberapa waktu kemarin kita acara di Magetan sama Ngawi ya. Teman-teman yang karena kita belum tahu ya
pos-pos di Madiun. Jadi kemarin yang dari Madiun itu malah kita tarik ke Ngawi gitu ya. Game, nanti insya Allah Jadi bisa. kalau misalkan di Madiun nanti insya Allah kami membantu untuk tempatnya, monggo. Jadi seperti itu mungkin bisa di dinas sosial atau gimana nanti insya Allah kami akan Siap, siap. ngatur suwun. Oke, siap. Abah, nanti kita komunikasi lagi ya. Oke, monggo. Panjenengan ada di grup mana ini? Saya tidak ada di grup, saya ini kan tadi dikasih linknya sama Pak Abu gitu loh. Tadi saya Oh ya, berarti nanti udah komunikasi sama Ustadz Abu, oke? Siap, nanti kita bisa bikinkan acara. Insya Allah setelah grand launching, Pak ya. Ini kan sudah deket-deket acara. Insya Allah nanti setelah grand launching, nanti kita bikin agenda. Mungkin masuk Ramadan. Matur suwun sekali. Nggih, sami-sami. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sebelum kita tutup, ini ada Ustadz Abu Bakar ya. Tadi kan dari Abah Nur Abidin, barangkali bisa ditanggapi Ustadz Abu. Halo, masih ada di sini? Monggo. Masih ada di sini saya. Nggih, monggo Ustadz sekalian closing statement, Ustadz. Oke, siap. Buka kamera dulu. Mohon maaf tadi HP-nya error soalnya ini makanya udah HP selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat untuk kita semuanya. Hadratul ulama inal kiram, ashabul fadilah, para kiai, para punyai, para bin sepuh, para tabib, para sensei, para praktisi, para penyehat tradisional, para pengobat tradisional, para nakes, para nakestrat dan semua elemen yang terlibat di kegiatan spektakuler dahsyat luar biasa tahun ini, Bapak Ibu calon kesatria Nusantara, calon orang yang bisa membanggakan Indonesia dengan program-program mandiri, sejahtera, secara universal. Indonesia bangga adanya kesatria yang telah hadir di ruangan ini. Kenapa Indonesia bangga? Karena Indonesia hari ini negara kita tercinta sedang membutuhkan ribuan satria-satria asga untuk memastikan Indonesia sehat jasmani, rohani, dan sehat secara ekonomi. Siapa yang nanti akan dilahirkan? Yaitu orang yang nanti hadir di ruangan ini. Dan nanti momentumnya adalah ketika kita hadir pada tanggal 19 besok, 19 Februari 2025. Insya Allah ini momentum bagus. Dan mohon izin juga kami menyampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya, Allah telah mentakdirkan, Allah telah menganugerahkan, mengizinkan kita terlibat di penyihatan tradisional secara nasional. Sehingga monggo kami ajak dan silahkan nanti hadir dan menghadirkan kawan-kawan. Baik itu nanti secara online maupun secara offline di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya senang, saya bangga pun juga saya turut berharap bahwa ASGA, Azan Keluarga ini benar-benar kita sukseskan secara total. Bukan sukses sekedar untuk kita sebagai orang yang sehat dan menyehatkan keluarga, tetapi kita selaku satria bisa minimal satu desa kita itu mengenal kita sebagai satria ASGA. Nggak usah nanti kita ke desa tetangga dulu, tetapi minimal satu desa kita, misalkan desa Sumber Tebu, berarti mulai dari ujung utara sampai selatan, ujung timur sampai barat, desa Sumber Tebu harus mengenal yang namanya satu satria ASGA yang nanti telah dilegalisir oleh kepala desa, oleh kelurahan. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan yang nanti join bersama kita di Kesatria ASGA, nggak usah khawatir, kita lengkapi semua dokumen, kita lengkapi semua data, kita lengkapi semua surat-surat berharga kita, termasuk surat pengantar untuk kita minta izin ke desa, surat pengantar untuk kita minta izin ke kelurahan, surat pengantar untuk minta kita izin ke misalkan misi di ibu-ibu Persit Chandra Kirana atau mungkin ibu-ibu TNI, ibu-ibu bapak-bapak di komunitas, di lembaga-lembaga, surat-surat resmi kita siapkan sehingga kita nanti bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Caranya bagaimana langkahnya? Maka nanti ada kelas namanya kelas Satria ASGA. Insya Allah dari situ nanti akan mengawali kita selaku tim ahli di Satria ASGA ini. Insya Allah seperti itu. Jadi bukan kita untuk menyehatkan diri kita sendiri, keluarga, tetapi kita akan mencoba untuk keluarga setelah 1 hari 1 minggu
baru kita nanti bisa segera action untuk menyampaikan kepada masyarakat. Insya Allah sangat mudah, sangat gampang. Ayo nanti kita ajak bersama-sama join, gabung, insya Allah sangat bermanfaat dan tidak rugi, karena semuanya akan kembali ke kita berupa kemuliaan, berupa manfaat, termasuk kesejahteraan secara finansial, seperti itu. Terkait tadi Pak Abidin, mohon maaf tadi memang saya kasih info mendadak, jam 8 baru saya kasih info mendadak karena memang HP-nya baru kena tadi, baru bisa dipakai. Jadi untuk kawan-kawan di Pertuni seluruh Indonesia, kami dari Satria Asga, kami akan memilih para satria yang kita siapkan untuk program khusus. Jadi kita akan menyiapkan Kopassus, Komando Pasukan Khusus Asga, untuk mendampingi panjenengan, saudara kita, sahabat kita yang dari Pertuni, untuk kita latih secara khusus menjadi Satria Asga khusus namanya, insya Allah, baik itu nanti di pusatnya di Madiun maupun di daerah-daerah yang lain. Tapi tentunya nanti kita akan koordinasi. Pada dasarnya kami siap, kami siap, dan nggak usah bingung menyiapkan apa-apa, yang penting ada tempat, ruangan, nanti akan kita edukasi dengan program Satria Asga khusus nanti insya Allah. Harus khawatir Pak Abid, insya Allah siap. Terima kasih. Terakhir Bapak Ibu, ada sebuah informasi, dan informasi ini pun insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita. Apa itu informasinya? Setiap 1 dekade, setiap 10 tahun itu big something in the world, ada sesuatu yang besar di dunia. Apa itu? Gelombang fenomena budaya yang muncul. Itu mulai dari tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Kalau zaman tahun 70-an itu zaman keemasannya microwave, tahun 80-an zaman keemasannya video VCR, compact disc gede itu. Terus tahun 90-an awal internet, tahun 2000 awal komputerisasi, tahun 2000 sampai 2010 zaman keemasan. Dari setiap 1 dekade itu ada sesuatu yang emas, sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, itu. Ketika orang menempatkan posisi di tempat yang tepat, menempatkan posisi di tempat yang strategis, maka kita secara bisnis ekonomi itu adalah mempersiapkan diri sebagai orang yang mempunyai kesempatan untuk miliuner atau bilioner, karena kita menempatkan diri di posisi yang sangat tepat. Hari ini tahun 2020, tahun 2005 sampai tahun 2005 sampai tahun 2015 ini masa keemasannya wellness industri. Tahun 2015 sampai tahun 2025 masa keemasannya sinergitas antara wellness industri dan wellness natural industri, industri kesehatan medis dan industri kesehatan tradisional besar-besaran, muncul di dunia. Sekarang tahun 2025 sampai 10 tahun mendatang, yaitu tahun 2035, ini masa keemasannya mutlak wellness natural industri, industri kesehatan tradisional besar-besaran. Maka orang-orang yang menempatkan di posisi yang sangat tepat di tahun-tahun ini dan 10 tahun mendatang itu miliuner, bilioner, dan benar-benar akan terjadi karena menempatkan diri. Karena di dunia itu pasti akan ada 2 orang yang membaca dan terbaca. Hari ini yang kita hadir di sini adalah orang yang membaca duluan, membaca peluang, membaca situasi. Makanya kita hari ini malam ini menyampaikan konsep peluang. Kalau Bapak Ibu di situ bisa diketik di kolom chat, sekarang tolong ketik kalimat peluang. Yang masih memegang HP dan bisa ngetik di kolom chat, tolong diketik peluang. Karena peluang itu sangat besar potensinya untuk kita sejahtera. Tapi ketik dulu. Saya ingin tahu panjenengan bisa ngetik peluang. Nah, perhatikan kata-kata, huruf demi huruf. Ketika orang itu bisa menempatkan posisi peluang yang sangat besar, mengkondisikan sesuatu yang sangat besar, di situ ada huruf yang tersembunyi, yang itu semuanya pasti orang menginginkan hal itu. Apa itu? Ada yang tahu? Coba lihat tulisan yang kita ketik.
Ada tulisan apa di situ? Ada tulisan uang, Bapak Ibu. Dalam peluang itu ada tulisan uang yang sangat besar sekali. Maka kalau peluang ini nggak segera kita ambil untuk menjadi Satria Asga, maka peluang itu akan hilang. Tahun 2026 close lagi, wah ketinggalan sudah. Tinggalan. Sehingga benar-benar saya pastikan, saya ajak dan mengajak kawan-kawan untuk untuk sama-sama belajar, kosongkan gelas, karena titik-titik Asga, konsep rumus-rumus Asga, formula Asga itu sangat berbeda. Art of healingnya berbeda. Seni pengobatannya berbeda, art of diagnostiknya berbeda, seni diagnosanya berbeda, dan yang terakhir adalah art of receiving, seni persepannya dan seni edukasinya sangat berbeda. Dan ini peluangnya sangat besar. Hanya orang yang hadir di sini aja, orang yang 54 yang memposisikan diri sebagai calon-calon Satria. Ayo join, gabung, saya ngajak diri saya ngajak keluarga saya, dan saya ngajak panjenengan semuanya. Terima kasih, itu closing statement saya adalah peluang. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Rahmat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa ya teman-teman ya. Kita sudah dapat peluang. Kalau sudah dapat peluang, insya Allah dapat uangnya. Baik teman-teman, terima kasih. Sudah jam 21.18. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya yakin ilmu ini, sharing malam hari ini akan membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita semakin lebar, dan ibarat pikiran kita itu adalah wadah bejana, teman-teman. Ketika kita membesarkan wadah, maka rezeki yang Allah berikan itu akan semakin besar. Amin ya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua.